Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan belajar materi dari bioneuropsikologi yang pertemuan ke-15. Jadi minggu depan kita UKAT. Oke. Kita belajar materi tentang tidur dan mimpi ya teman-teman ya. Tidur, mengapa kita membutuhkan untuk tidur ya, kemudian kualitas tidur, tahapan tidur, dan ada gangguan tidur. Tidur merupakan suatu keadaan di mana kesadaran seseorang akan sesuatu menjadi menurun. Jadi kita kadang waktu tidur ya tidak tahu siapa yang lewat di depan kita ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita ya. Namun masih dapat dibangunkan dengan memberikan rangsangan sensori ataupun dengan rangsangan lainnya. Jadi tidur itu masih mudah dibangunkan. Jadi kita waktu tidur itu tidak tahu ya apa yang terjadi di sekitar kita, dan tidak tahu orang lain melakukan apa ya. Namun waktu tidur tersebut kita masih mudah untuk dibangunkan ya, bisa dibangunkan ya. Waktu tidur yang dibutuhkan seseorang ya, rata-rata ya teman-teman, ini hanya rata-rata 6 sampai 7 jam. Bisa berkurang ya, 5 jam, bisa lebih ya, 7 atau 8 jam itu bisa memungkinkan. Namun rata-rata ya itu dibutuhkan sekitar 6 jam satu hari untuk tidur ya, 5 sampai 6 jam ya, 7 jam 8 jam. Nah, kemudian mengapa kita sebagai manusia itu membutuhkan untuk tidur ya? Yang pertama, untuk memulihkan tenaga, energi, dan pikiran. Tentunya setelah kita melakukan aktivitas satu hari penuh ya, kita mengalami kelelahan ya, kelelahan secara fisik dan psikologis ya. Jadi kalau kita misalnya hari ini kuliah 4 mata kuliah ya, dari pagi sampai sore ya, sehingga kita capek, lelah, itu akan sangat efektif kalau kita istirahat dengan tidur ya. Selain fisik ya, kita juga secara psikologis, pikiran ya, kita capek seharian belajar ya, seharian mengerjakan tugas, itu efektif kalau kita mengembalikan energi kita dengan tidur. Kemudian penguatan sistem kekebalan tubuh ya, kalau kita menjadwalkan ya tidur dengan baik ya di malam hari ya, itu sistem kekebalan tubuh kita akan kuat ya. Kalau kita kurang tidur ya, coba aja ya, kalau kita malamnya begadang ya, biasanya tidur jam 9, jam 10 malam, tapi dicoba aja ya sampai jam 5 pagi nggak tidur, kemudian jam 5 mandi langsung kegiatan keluar ya, di luar rumah ya, pulang lemes nggak? Mesti akan lemes dan mudah terserang penyakit ya, bisa flu dan lain sebagainya. Jadi tidur itu sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh manusia. Kemudian proses penghematan energi ya, jelas ya, kalau kita tidur itu energi yang dikeluarkan tidak sebanyak pada saat kita aktif ya, sehingga ini merupakan salah satu save energi yang baik. Dengan tidur kita mampu mengembalikan kondisi tubuh ya, kemudian adaptasi dan ingatan dengan baik ya. Jadi sangat penting teman-teman kalau kita itu istirahat tidur, tapi juga tidak tidur terus-menerus ya. Pagi bangun sarapan, jam 7 tidur lagi, bangun lagi jam 11 siang, maka tidur lagi, nggak seperti itu. Kebanyakan tidur juga lemes teman-teman ya. Jadi sebaiknya tidur sesuai dengan porsinya, jangan berlebihan.
Nih, jika kurang tidur, apa yang akan terjadi? Ya, daya konsentrasi kita akan rendah. Ya, jangan dikira kalau kalian begadang semalaman langsung kuliah ya, belajar semalaman ya, begadang belajar semalaman langsung kuliah, nanti pas kuliah malah akan konsentrasinya akan turun. Ya, jadi ya sesuai porsinya aja, belajar dicicil ya, jangan SKS ya, sistem kebut semalam ya, dicicil belajarnya supaya konsentrasi terjaga. Daya ingat rendah karena terlalu fatigue ya, otak kita ya. Jadi kalau kita aktif terus ya, tidak tidur itu otak kita kan bekerja terus menerus. Walaupun tidur itu otak kita tetap bekerja, tapi tidak semaksimal pada saat kita terjaga ya, sehingga akan mengakibatkan daya ingat kita rendah, kekebalan tubuh menurun, akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan karena tidak ada energi, tidak ada konsentrasi, tidak fokus, sehingga decision making juga akan terpengaruhi. Kemudian menjadi tidak teliti ya karena lelah. Kemudian produktivitas dalam melakukan kegiatan akan terganggu. Ya, jadi begitu pentingnya kita istirahat dengan tidur ya teman-teman ya. Kalau yang malam memang ada kerjaan ya diusahakan siangnya istirahat. Setelah jam 12 siang itu bisa tidur sebentar ya, untuk membantu malamnya bangun ya. Kemudian kualitas tidur merupakan keadaan di mana tidur yang dijalani seseorang individu menghasilkan kesegaran dan kebugaran di saat kita bangun. Jadi kalau kita itu memiliki tidur yang berkualitas ya teman-teman ya, itu pada saat kita bangun itu badan akan segar. Ya, beda pada saat kita mengalami tidur yang tidak berkualitas, bangun tidur malah tambah capek, ya, pegel-pegel, ya, badan kaku-kaku, berarti tidur kita tidak berkualitas. Jika seorang saat bangun tidur di pagi hari merasa capek, malahan ya, lelah, itu dikarenakan karena kualitas tidak berkualitas. Nah, kita lihat faktornya apa yang mempengaruhi ya. Oke, kelelahan ya. Jadi kalau kita malah terlalu lelah ya, itu bisa terjadi malah tidak berkualitas ya. Kalau kita pas gitu ya, kegiatan kita pas itu malah berkualitas. Jadi kalau kita terlalu capek banget itu tidur malah badan masih kaku-kaku itu ya. Ya, walaupun kita membutuhkan tidur untuk mengembalikan stamina kita. Dan juga ketika kita lagi sakit ya, kita tahu ya sakit itu semuanya nggak enak ya. Sakit entah sakit apapun ya, sakit badan kita capek, sakit gigi, sakit hati mungkin. Nah, ketika kita sakit ya, itu kualitas tidur kita terganggu ya, sehingga kita kurang berkualitas efektivitas tidur kita. Sedang stres juga kepikiran ya, tidak bisa menyelesaikan masalah atau sedang terjadi masalah, itu juga akan mempengaruhi kualitas tidur kita, nggak enak ya. Kemudian lingkungan, faktor lingkungan kita ya, faktor lingkungan yang bising misalnya rame, bising ya, itu juga mempengaruhi ya. Kemudian obat-obatan ya. Dan juga selain itu ada jam tidur yang terlewat. Jadi kita memiliki ritme tidur masing-masing ya. Kalau saya pribadi mungkin jam 10-an malam sampai jam 3-an ya. 11, 12, 1, 2, 3 ya, 5 jam ya, sampai jam 3 itu tidur, ritme tidur saya. Sehingga kalau saya itu jam 12 lebih baru tidur, itu malah akan
kesulitan ya, karena ritme tidur saya sudah terlewati, sehingga itu berarti kurang berkualitas untuk tidur saya. Aspek-aspeknya apa sih kualitas tidur? Nyaman secara psikologis ya. Kalau kita berkualitas tidurnya secara fisik dan psikologis, kita akan merasa nyaman ya, secara psikologis juga nyaman kalau kita berkualitas tidurnya ya. Misalnya jam 10 malam itu waktunya tidur ya tidur, waktunya bangun ya bangun, tidak malah biasanya bangun jam 3, jam 4 udah tidur lagi aja sampai jam 8 pagi, itu juga kurang bagus ya, kurang berkualitas. Sehingga kalau memang waktunya bangun ya bangun, jadi itu akan menyamankan secara psikologis dan secara fisik ya, badan dalam keadaan rileks ya. Kalau kita memiliki kualitas tidur yang baik, maka kita akan memiliki badan yang rileks ya teman-teman ya. Oke. Nyenyak selama tidur jelas ya, kalau berkualitas kita itu bisa tidur dengan nyenyak ya, enak banget kalau bisa tidur nyenyak itu ya. Banyak loh ya teman-teman kita yang mengalami kesulitan tidur ya, ada insomnia dan lain sebagainya ya. Ada yang memang tidurnya itu sehari hanya beberapa jam ya, karena memang nggak bisa tidur ya. Malam itu cuma jam 12 sampai jam 2 itu ada ya, walaupun siangnya agak ngantuk-ngantuk tapi ditidurkan juga nggak bisa, itu ada juga. Tapi kalau yang bersyukurlah orang yang mudah tidur ya, lihat bantal aja langsung tidur, itu bersyukur ya. Tapi kita atur ya, jangan tidur terus ya. Kalau waktunya tidur ya tidur, waktunya berkegiatan ya berkegiatan ya. Kemudian waktu tidur yang cukup ya, memenuhi tadi ya, sekitar 5 jam, 6 jam, 7 jam itu udah cukup kalau menurut saya ya. Kalau berlebihan juga nggak baik, terlalu sedikit juga kurang baik ya. Oke, tahapan tidur itu ada beberapa macam ya. Yang pertama, tahap tidur awal ya. Kelopak mata mulai tertutup ya, dan tampak gerakan bola mata ke kanan dan ke kiri ya, ini tahapan awal. Kemudian tahapan ini masih mudah untuk dibangunkan ya, dengar suara itu mudah bangun ya. Masuk dalam ritme beta dan alfa. Kalau ritmenya di sini ritme beta dan alfa. Masuk ke tahap yang kedua, yaitu bola mata mulai berhenti bergerak, kemudian tidur lebih dalam dari tahapan yang pertama, masuk dalam awal dari ketidaksadaran ya. Kalau dikaitkan dengan ritmenya, maka masuk dalam ritme theta tidur ini. Selanjutnya di tahap berikutnya ada tahap 3 dan 4, yaitu yang spindle sleep atau fase lebih tinggi dari tahap sebelumnya. Fase keempat itu delta atau fase ketidaksadaran atau unconscious ya. Unconscious ini biasa yang dipakai oleh hipnoterapis itu ya, untuk menerapi seorang itu dimasukkan ke tahap ini, tahap unconscious ya, sehingga mereka mudah untuk memberikan sugesti-sugesti kepada orang yang dihipnotis. Kemudian tahap 3 dan 4 ini sama-sama sudah memasuki tipe delta ya, sama-sama delta 3 4 ini. Tidur delta ini merupakan tidur yang lelap ya, paling lelap. Tahap 5, tahap terjadinya mimpi ya. Ini mimpi ini merupakan sesuatu yang apa ya, menarik dipahami, dipelajari ya. Ada yang mengalami lucid dream ya. Lucid dream itu bisa merencanakan mimpi ya. Ada loh seperti itu, tapi tidak banyak orang yang memiliki kemampuan lucid dream ini ya, bisa merencanakan mimpi. Bisa mau mimpi apa ya nanti ya, itu asik banget ya kalau memiliki memiliki lucid dream ini ya. Nanti saya mau mimpi jadi seorang ratu, mau mimpi jadi seorang pangeran, mau
jadi orang apa gitu ya, yang diimpi-impikan itu bisa lucid dream ya. Jadi tahap kelima ini merupakan tahap terjadinya mimpi ya, nanti bisa dibaca tentang gangguan tidur ya. Apa aja sih teman-teman? Gangguan tidur tuh banyak ya, ada insomnia, ini sangat familiar di sekitar kita ya. Ketidakmampuan untuk tidur, kesulitan tidur ya. Insomnia itu banyak penyebabnya ya, bisa karena cemas, stres, khawatir menghadapi hari esok, itu bisa terjadi ya. Kemudian hipersomnia ya. Kalau penyebab lain insomnia selain stres bisa ada nggak Pak? Banyak ya, banyak penyebabnya ini. Nanti silakan diperdalam jurnalnya tentang insomnia. Tidur yang berlebihan terutama pada siang hari, yaitu hipersomnia ini ya. Apakah terjadi pada Anda ya yang terlalu banyak tidur? Ya, enggak ya, kalau karena di sini tidak ya, saya kira tidak ya. Sleep apnea yaitu gangguan tidur yang menyebabkan pernafasan seseorang berhenti sementara selama beberapa kali saat sedang tidur. Nah, ini cukup berbahaya ya. Dapat ditandai dengan mengorok saat tidur dan tetap merasa mengantuk setelah tidur lama. Jadi dia itu walaupun tidur lama tapi tetap merasa masih ngantuk-ngantuk dan ngantuk terus ya. Narkolepsi yaitu serangan rasa mengantuk tiba-tiba. Nah, ini disebabkan karena menurunnya fungsi dari saraf yang kita miliki ya. Ini cukup berbahaya teman-teman ya, serangan narkolepsi ini ya, karena kalau orang yang mengalami ini berbahaya kalau kita mengendarai kendaraan ya. Dan ini kalau di berita-berita pernah terjadi ya, yang mengalami narkolepsi ini, sehingga ini perlu diwaspadai ya. Jadi tiba-tiba ngantuk gitu, tiba-tiba tidur gitu ya, itu serangan ngantuk yang sangat ngantuk dan tiba-tiba menyerang kita. Nah, mimpi ya ini ini gambarnya lucu ya. Ada mungkin yang pernah mengalami seperti ini ya, mimpi pipis ternyata ngompol ya. Nah, mimpi itu merupakan banyak yang mengatakan bunga tidur gitu ya. Nah, oke. Pengalaman bawah sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, atau indera lainnya dalam tidur kita. Terutama saat tidur yang disertai gerakan mata yang cepat. Ya, bisa bergerak pada saat kita mimpi itu ya. Jadi ternyata mimpi itu melibatkan banyak aspek yang ada dalam diri kita ya, semuanya kita libatkan ya, seperti kita melihat sesuatu, seperti kita mendengar sesuatu, seperti kita memikirkan sesuatu, seperti kita terbawa dalam perasaan yang kita alami pada saat mimpi, dan indera-indera lainnya dalam tidur kita. Jadi kita seperti apa ya, betul-betul mengalami ini gitu loh, betul-betul misalnya kita sedang dikejar-kejar apa ya, dikejar-kejar anjing, dikejar-kejar hantu gitu. Kita lari, betul-betul lari seperti lari gitu, kebangun capek banget, capeknya sungguhan, padahal itu hanya dialami dalam mimpi kita ya. Walaupun larinya nggak sungguhan tapi capeknya sungguhan, karena kita betul-betul melibatkan seluruh atribut yang kita miliki dalam tubuh kita ya. Semua pikiran tuh, apalagi pikiran tuh tetap bekerja, karena tidur itu kan tetap otak kita selalu bekerja ya. Apalagi sedang mengalami mimpi dikejar anjing, dikejar hantu, itu kebangun-bangun langsung kaget banget ya, langsung deg-degan gitu. Kemudian capeknya betulan, kakinya itu terasa pegel-pegel semua gitu ya. Nah, mimpi ini bukan hanya bunga tidur, yaitu melainkan juga sarana untuk mewartakan diri kita sendiri ya. Tapi juga ada yang bilang mimpi itu hanya tidur, mimpi ada hikmahnya, kadang mimpi itu juga ada petunjuknya ya, macam-macam ya. Teori tentang mimpi, ada yang mendapat petunjuk tentang mimpi ya, misalnya apa ya, memilih pacar, memilih jodoh, memilih suami, memilih istri ya. Setelah sholat malam tidur lagi, ternyata itu
ya bukan petunjuk tapi keinginan kalian ya, bisa jadi ya karena kalian pikirannya pinginnya A terus, maka bisa mimpi itu. Jadi jangan tiba-tiba menyimpulkan dari situ ya, karena mimpi itu memang luas banget. Kalau diperdalam yang membahas tentang mimpi itu banyak banget ya. Kemudian apa ya, mimpi yang dialami individu muncul dalam bentuk rangkaian kisah yang terpenggal-penggal dan saling tumpah tindih ya teman-teman ya. Mungkin pada waktu pertama kali mimpi Anda sedang di rumah, tiba-tiba Anda di pasar, tiba-tiba setelah itu Anda di taman, tiba-tiba ada di kampus, dan kisahnya terpenggal-penggal dan saling tumpang tindih ya. Kadang lagi ketemu seorang A, nah A itu sebetulnya sudah meninggal dan kamu menyadari bahwa si A tersebut sudah meninggal. Nah, pokoknya terpenggal-penggal. Kalau di sini teorinya terpenggal-penggal dan saling tumpang tindih gitu ya. Nah, itu memang seperti itu mimpi itu nggak bisa apa ya, nggak bisa mengalir kayak sinetron dari A ke Z gitu, nggak bisa. Ya, nggak seperti itu ya. Jadi terpenggal-penggal, terpisah-pisah itu dari sesuatu yang memori-memori yang ada di dalam otak kita yang itu muncul tiba-tiba ya, nggak tahu itu munculnya gimana ya. Sebagian besar orang yang mengalami mimpi tidak bisa mengingat mimpinya. Jadi ternyata sebagian besar itu orang tidak bisa mengingat mimpinya ya, kecuali mimpi tersebut terpengaruh pada dirinya ya, berpengaruh pada dirinya, sehingga sebagian besar orang itu tidak bisa mengingat mimpinya ya. Misalnya Anda bangun tidur, tadi aku mimpi apa ya, itu sangat sering terjadi teman-teman ya, sangat sering terjadi orang yang mengalami seperti itu ya. Kok tiba-tiba bangun tidur capek banget, tadi mimpi apa ya, diingat-ingat lagi, mungkin bisa ingat ya, oh tadi ternyata habis mimpi nyolong jambu tetangga, misalnya nyolong mangga tetangga, kemudian lari dikejar-kejar, kok bisa capek banget gitu ya. Dan kejadian dalam mimpi mustahil terjadi dalam dunia nyata, tetapi individu dapat mengalami lucid dream ya, tadi yang saya singgung sekilas di sebelumnya, yaitu lucid dream merupakan orang tersebut sedang bermimpi tapi ia sadar kalau ia sedang bermimpi dan bisa merencanakan mimpinya teman-teman ya. Jadi ya dia memiliki itu ya, saya ingin seperti ini, saya ingin seperti itu bisa lucid dream ya. Jadi sebelum tidur, nggak tahu saya prosesnya seperti apa, tahapannya lucid dream itu seperti apa ya, nanti coba kalau teman-teman dapat atau teman-teman mengalami ini, atau teman-teman yang punya kemampuan ini, atau jurnal yang memberikan keterangan tentang tahapan lucid dream seperti apa ya, mungkin sebelum tidur dia merencanakan dulu ya, saya ingin hari ini ingin bermimpi menjadi seorang atlet badminton yang akan mengalahkan Dominion ya, mengalahkan Dominion gitu ya, bisa terjadi ya lucid dream itu. Jadi dia tuh tahu kalau dia sedang mimpi dan itu dia rencanakan sendiri. Asik ya, asik kalau bisa ya. Macam-macam mimpi. Satu, mimpi sebagai keinginan yang tidak disadari ya. Dengan mimpi, seorang yang memiliki keinginan yang belum tercapai akan terpenuhi lewat mimpi ya. Bisa ya terjadi seperti ini ya, kalau kita memang memiliki keinginan yang kuat mungkin ya, memiliki keinginan yang kuat banget terhadap sesuatu, itu bisa muncul dalam mimpi. Misalnya nih ingin ketemu dengan si siapa gitu, sahabat lama atau mungkin mantan ya, yang sangat membekas di dalam pikiran Anda ya, sangat membekas dalam otak Anda, ingin banget ketemu, itu bisa terjadi ya. Itu bukan karena teman Anda yang di sana itu juga ingin ketemu dengan Anda, bukan, itu hanya harapanmu ya, tapi itu karena terjadi karena Anda itu pengen banget ya, pengen banget ketemu yang seperti itu bisa terjadi ya. Ya kalau Anda memimpikan
mantanmu itu bukan karena dia itu juga pengen ketemu kamu, tapi kamu yang belum bisa move on dengan dia. Ya, itu bisa terjadi karena keinginan yang sangat kuat ya, keinginan yang sangat kuat ya, sehingga Anda bisa ya, karena tidur itu sebetulnya otak nggak berhenti bekerja. Tidur itu otak selalu masih bekerja dengan baik ya, jadi tetap akan bekerja dengan maksimal, tetap bekerja ya, otak itu tetap bekerja walaupun tidak semaksimal yang pada waktu kita terjaga, tapi itu bekerja. Maka bisa terjadi kalau kita ingin banget, itu bisa terjadi. Kemudian mimpi sebagai usaha mengatasi masalah, memperoleh insight ketika sedang mengalami kesulitan dan bisa optimis setelah bermimpi, yaitu bisa terjadi ya. Mimpi untuk problem solving ya, karena kita memang orang yang selalu positif ya, bisa saja seperti ini. Mimpi sebagai proses berpikir ya, dalam mimpi dibangun simulasi yang masuk akal dari dunia nyata yang menggunakan jenis ingatan ya, dan lain sebagainya mengenai dunia yang sama seperti pada waktu kita tidur. Itu bisa ya, saat waktu kita tidur itu proses berpikir di dunia nyata dan dunia mimpi ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih sekali atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai ketemu minggu depan, kita ukat 4 ya. Jadi minggu depan kita ukat 4 ya. Kemudian kita libur sebentar, kemudian nanti masuk di semester genap. Ya, kita ketemu lagi semester genap. Semoga bisa ketemu di kampus. Ya, direncanakan kita sudah hybrid learning, yaitu di kampus dan dari rumah, daring dan luring. Ya, oke. Tapi jangan keburu-buru Solo nunggu pengumuman. Ya, kakak tingkat kalian sekarang sudah mulai praktikum ke kampus mulai minggu ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.